Shalom teman-teman, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita berdoa, mari kita lakukan pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurah rindu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah singkat kami. Kiranya Engkau menjaga tengah-tengah orang yang menonton video ini, agar tidak bahan pelaksanaan ibadah manifestasi selalu sejati. Amin. Laskar Kristus, siap gerak. Mari kita nyanyikan di Osmond. Di Osmond, Solentor, semakin cintanya. Tuhan membuat kita berharga.
Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, ku cinta Yesus selamanya. Abah, Bapa, ini aku anakmu, akanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Shalom anak-anak Miss yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ikuti Miss Rum berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dalam hidup kami hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan. Beri kepada mereka Tuhan roh hikmat yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucapkan syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah anak-anak Miss, yang minggu yang lewat kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang ya anak yang hilang. Hari ini kita akan belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Nah anak-anak Miss, siapa yang tahu tentang cerita orang Samaria yang baik hati? Ya saya Miss. Ya ini adalah cerita sekolah minggu yang tidak jarang kita dengarkan. Iya kan anak-anak Miss? Oke, kita buka ya dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, kita baca sekali lagi ya anak-anak Miss. Saya akan membacakannya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga yang memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak Miss, orang Samaria yang baik hati itulah tema khotbah kita pada hari ini. Menurut anak-anak Miss, orang yang baik hati itu seperti apakah? Ciri-cirinya, sifatnya. Ya, yang pertama dia suka menolong, apalagi suka memberi. Itulah ciri-ciri orang yang baik hati. Suka berbagi kepada teman-temannya. Ya, inilah ciri-ciri orang yang baik hati, tidak sombong, suka menolong, dan lain-lain. Ini cerita tentang firman Tuhan ini dikatakan bahwa ada seorang Yahudi yang turun ke Yerusalem mau ke kota Yeriko. Di tengah-tengah perjalanan, anak-anak Miss, seorang Yahudi ini datang sekelompok perampok. Perampok ini ngapain? Merampas semua harta bendanya. Bukan hanya dicuri semuanya, dirampas semuanya harta bendanya, tapi dipukuli orang Yahudi ini sampai sekarat. Dan di cerita ini anak-anak Miss, adalah seorang imam lewat dari seberang jalan, dilihatnya orang Yahudi tersebut sudah sekarat, sudah berdarah semua badan, tapi tidak ditolongnya, hanya dibiarkan begitu saja. Oke, yang kedua, lewat seorang Lewi lagi, lewat dia jalan, dilintasinya tadi seorang Yahudi yang terluka itu, dia hanya melihat, tapi tidak menolong. Nah, ada seorang Samaria melihat, lintas dia dari jalan itu, melihat seorang Yahudi tersebut. Ketika dia turun dari keledainya, ditengoknya, wah, kasihan, tergerak hatinya, ada rasa iba, ada rasa belas kasihan untuk menolong orang tersebut yang tadi yang sudah dipukuli tersebut, orang Yahudi itu. Lalu datanglah orang Samaria tersebut, diangkatlah, dibalutlah luka-lukanya tadi, dicuci bersih, darah-darahnya yang ada di tangannya dicuci bersih, dibalut luka-lukanya, terus diangkat dia ke atas keledainya tersebut dan dibawa ke penginapan. Dan di semua biaya pengobatannya, semua biaya penginapannya dibayar oleh seorang Samaria tadi kepada orang Yahudi, kepada pihak penginapan tadi, dibayar semuanya supaya apa? Orang Yahudi tersebut boleh sembuh, tidak merasa sakit lagi. Oke, anak-anak Miss, di sini siapakah orang yang baik? Apakah seorang imam? Apakah seorang Lewi atau seorang Samaria? Ya, yang paling baik di sini adalah orang yang ketiga, orang Samaria. Walaupun orang Samaria tidak berteman dengan orang Yahudi, tapi orang Samaria tersebut menunjukkan belas kasihan, tidak memandang suku, tidak memandang apa-apapun, tapi dia hanya mau menolong, dan di hatinya ada kasih. Untuk apa? Untuk menolong orang tersebut supaya sembuh. Begitu juga anak-anak misi yang ada di rumah. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus
mengasihi siapapun itu, tidak bisa membedakan suku, tidak bisa membedakan bahasa, tidak bisa membedakan, walaupun berbeda agama, kita sama di dalam Tuhan. Jika mereka, teman-teman kita membutuhkan pertolongan, harus kita tolong. Itulah buktinya bahwa kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita, siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita, baik kita, teman kita, orang lain, itulah saudara kita. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Ketika orang lain memerlukan pertolongan, kita menolong. Walaupun dia udah tua, ketika minta tolong kepada anak-anak harus ditolong. Oke anak-anak Miss, di sini Tuhan Yesus mengajari kita pada ayat yang ke-27, yaitu, ayo kita baca ya anak-anak Miss, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, anak-anak Miss, Tuhan Yesus mengajar kita supaya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, dan pikiran kita. Yang kedua, Yesus juga mengajar kita supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus menolong dan peduli kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, contohnya yang sangat simpel, yaitu ketika teman anak-anak Miss yang ada di rumah ada yang kehausan, kasih dia minum. Oke, contoh yang kedua, ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain, ketika banyak makanan kita bagi satu sama orang lain, satu untuk kita. Oke, ketika orang tuh menyuruh kita untuk menyapu rumah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyapu rumah. Itu adalah hal yang baik, hal yang patut dipuji. Oke anak-anak Miss, jadilah kita seperti orang Samaria yang baik hati, yang tidak memandang suku apapun itu, tapi dia tetap memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Oke anak-anak Miss, sampai di sini firman Tuhan buat kita pada saat hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi sesama manusia. Tuhan, siapapun yang ada di sekitaran kami, ajar kami untuk tetap saling menolong, saling membantu Tuhan. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah, jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom anak-anak Miss, tetap semangat, dadah.